Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, bertemu lagi dengan saya Hence Konrad Oyewutun. Bapak Ibu, di sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang luar biasa. Bapak Ibu, dia masih muda tapi Tuhan pakai dia untuk melayani. Melayani bukan hal yang kecil Bapak Ibu, tapi dia melayani beratusan anak-anak kecil, anak-anak remaja, bahkan nenek-nenek ya. Jadi ini di sebuah panti asuhan, dan panti asuhan itu ada di Desa Gilang Ngunut. Jadi saudara masih bingung ya, Ngunut ini apa? Ngunut ini di Tulungagung ya, jadi Tulungagung. Dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia ini sebenarnya seorang pemuji dan penyembah Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai dia dengan luar biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan pakai dia untuk melayani generasi yang kehilangan orang tua, generasi yang kehilangan pengharapan. Nah, sore ini saya ajak kita bersama-sama untuk berbincang-bincang dengan saudara kita Lani Muskita. Ini dia Bapak Ibu yang namanya Lani Muskita. Halo, shalom. Apa kabar Lani? Luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Ya, sore ini saya kepingin ya Lani bisa berbagi hidup ya dengan saudara-saudara kita ya. Lani kan umurnya masih muda. Kita tahu bahwa orang yang umur muda itu ya ingin untuk mencapai kemaksimalan karirnya di masa muda. Tapi kok saya sendiri kagum ya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan pakai Lani di masa muda ini untuk bagaimana bisa membangun sebuah generasi yang hilang pengharapan, generasi yang nggak ada orang tua. Saya lihat anak-anak tuh nggak ada orang tua, bahkan lebih luar biasa lagi ya, orang tua yang kalau kita bisa melihat ada banyak orang tua di panti jompo, tapi Lani bisa melayani orang tua di dalam sebuah komunitas, dan komunitas itu ya Tuhan berikan untuk memberkati banyak orang, anak-anak muda, remaja, bahkan anak-anak sekolah sampai bisa sekolah, bisa mandiri. Itu hal yang luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sore ini saya ingin ya tahu bagaimana sih sampai Lani sendiri terpanggilnya. Setahu saya kan Lani itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bisa sebagai seorang pemuji penyembah Tuhan. Tapi hari ini masih melayani Tuhan. Di mana melayani Tuhan sekarang, di gereja apa? Di tempat penggembalaan Papa dan Mama sendiri di GKI Agape, sama ada satu gereja di Kediri ya, GPPI. Di sana juga jadi melayani 2 gereja, dan kita 2 gereja ini memang merger ya akhirnya, major ya, karena sering melayani bersama, saling support lah. Waduh, luar biasa. Berarti major gerejanya ya denominasinya berbeda. Apa namanya, sinodenya berbeda ya. Luar biasa. Memang tapi itu saling support. Wow, itu memang doa Tuhan Yesus sebenarnya ya, di Yohanes pasal 17 doa Tuhan Yesus. Nah, saya sih pingin tanya-tanya sih. Nah, bagaimana sih Lani dari seorang pemuji penyembah Tuhan yang mungkin di masa muda ini eksis, suka untuk melayani Tuhan di gereja, pingin tampil, tapi kok bukan pingin tampil, sorry ya, maaf, pingin untuk bagaimana mengeksplor ya kehidupan hari-hari ini untuk Tuhan di mimbar gereja. Tapi justru Tuhan panggil Lani untuk melayani Tuhan di panti asuhan ya, panti asuhan kasih Allah ya, Agape Ngunut ya. Agape Ngunut. Wow, sekarang berapa orang? Sekarang kalau dengan total dengan keluarga kami gembala yang melayani di tempat itu ada 105. Wow, 105 ya. Kalau di luar kami keluarga ada berarti 93. Itu tapi sudah termasuk dengan pengurus, ada kayak kakak-kakak pembina, kakak-kakak rohani, anak-anak muda yang juga support kami, membantu. Wow, luar biasa melayani. Ya. Puji Tuhan. Nah, gimana sih bisa terpanggil sampai melayani di situ? Nah, itu sebenarnya sudah nggak ada dalam pikiran saya. Ya. Jadi sejak dari awal tuh sebenarnya ternyata
Mama sama Papa yang juga gembala kami, sebagai gembala kami juga, Mama sama Papa sebetulnya sudah mendoakan kami dari sejak kami kecil gitu untuk kami bisa dipanggil. Tapi satupun dari kami tidak ada yang bukan nggak mau nggak mau karena kami tahu tanggung jawab untuk Besar ya. ya Wow. tanggung jawabnya besar. Berarti nggak ada cita-cita untuk Nggak itu ada. ya. Wow. Cita-cita kami bekerja di dunia sekuler, melayani dalam praise and worship, lalu bisa Tuhan berkati melalui finansial dan kemudian support mama papa. Karena kan di panti asuhan yang mama papa sendiri sebagai penerima visi dari Tuhan Ya. yang mendirikan itu memang benar-benar full panti ini bergantung sama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya. Sebentar Lan. Saya ini kan ingat itu Lan, ini kan Elva Singers pernah ya di sekolah di sana ya. Choir. Choir ya. Ya. Pernah di Cina ya kalau nggak salah ya. Di Cina tuh dulu juara berapa? Kita tim Grand Mewakili Champion. Indonesia ya? Grand Champion. Wow, luar biasa. Karena kategori kan banyak dan di hampir berapa kategori besar banyak dapat piala Oh jadi iya. Grand Champion. Berarti makanya cita-citanya nggak mungkin ya Iya, jadi nggak apa mungkin. pimpin ini Enggak. panti asuhan ya. Nggak ada cita-cita sama Wow. sekali. Tapi Sedikit pun. waktu berjalan gimana? Waktu berjalan akhirnya jadi saya sama adik ke Jakarta bekerja, melayani dengan tujuan yang tadi bisa support mama. Lalu tahun 2009. Nah, 2009 itu Tuhan panggil saya pulang. Waktu itu belum ada dalam benak saya panggilan ini tetap. Tuhan panggil saya pulang tanpa saya sadari dengan sakit bocor klep jantung. Oh gitu. Ya, jadi memang dokter mengharuskan harus pulang karena irama jantungnya ini udah nggak sesuai dengan Normal gaya gitu hidup ya? Jakarta ya. Oh iya. Terlalu berat maksudnya aktivitasnya, pulang dulu istirahat. Ya udah akhirnya orang tua tarik paksa sebetulnya karena saya nggak mau. Lalu selama dari 2009 itu sampai 2014 awalnya saya protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dari kecil aku melayani, papa mamaku mendidik aku. Ternyata sekarang yang aku dapat cuma kayak begini. Saya pulang berangkat ke Jakarta dengan mimpi besar gitu, bekerja dengan walaupun belum penghasilan yang besar tapi cukuplah untuk seorang anak muda di usia saya waktu itu cukup memuaskan. Jadi pulang itu kayak dibuat nol sama sekali. Saya pulang pun tanpa bawa apa-apa. Benar-benar Tuhan proses bikin nol. Lalu selama sakit itu awalnya saya banyak protes. Lalu satu kali saya duduk menyanyikan lagu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ya. takkan kekurangan. Langsung saya ingat gitu. Saya ingat maksudnya kembali cinta mula-mula. Lalu saya mulai belajar bersyukur. Bersyukur itu pun mama ingetin bahwa dulu pernah pendeta Jonathan Patiasina tuh mengatakan nggak apa-apa kalau misalnya kita punya 10.000 tapi akhirnya tinggal 0, satunya hilang, nggak apa-apa. 0 semua hilang di belakangnya, yang penting masih ada Yesus. Saya masih berdiam diri hampir 1 sampai 3 bulan ya, nggak mau ngomong, semacam protes ke Tuhan, mogok gitu. Lalu akhirnya saya waktu nyanyikan lagu itu di kamar sendiri pakai gitar, di kamar ada orang tua angkat saya di Jakarta. Lalu saya ingat kembali bagaimana Tuhan panggil. Lalu saya mulai berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri saya, sendiri ya? berdamai dengan situasi dan kondisi. Saya pulang, tapi itu nggak langsung instan, masih berat. Rasanya waktu awal pulang itu seperti harusnya aku sudah bisa bantu orang tua, tapi malah pulang seperti jadi beban untuk orang tua. 2-3 tahun pertama itu berat sekali. Terus tapi ternyata itu Tuhan bawa pada satu pengalaman jumpa pribadi dengan Tuhan. Saya ingat banget. Lalu saya mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup tuh yang penting ada Tuhan. Itu aja. Kalau Tuhan ada, semuanya boleh nggak ada. Tapi kalau ada Tuhan tuh ada pengharapan.
Nah, lalu seiring berjalannya waktu saya melayani di Ngunut, kemudian bertemulah dengan GPPI itu. Lalu waktu itu ada seorang ketemu lagi dengan orang-orang yang mungkin Tuhan kirim ya, pastilah Tuhan kirim. Iya. Udah seperti mama yang akhirnya membawa saya untuk berobat ke Penang, Malaysia. Lalu ke sana untuk operasi tujuannya, tapi ternyata di setelah dibawa ke sana dengan kirim hasil, tidak boleh ke sana tanpa operasi karena kami nggak mau ambil resiko. Dari pihak rumah sakit di sana bilang gitu. Sampai ke sana check up untuk operasi. Jadi Lalu 2 kali check dua up, kali. lubang itu sudah 2, kontrol Jadi terakhir operasi lubang nggak? 2. Tidak jadi, mujizat terjadi. Dokter menyatakan jantung yang tadinya tinggal 70% dalam usia yang masih muda waktu itu, Ya. itu naik 100%, lubangnya semua Wow, hilang. Dia dahsyat. sampai cek 2 kali ya. Mari kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa panggilan Tuhan itu tanpa kita sadari rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita bisa lihat ada 2 hal penting. Yang pertama, sesuatu yang kita bisa jalani sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Yang pertama tadi apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula membuat kita kuat. Yang kedua, bersyukur. Ya, 2 hal ini kan tadi kita sudah dengar. Bersyukur itu yang membuat, tadi kan saya tanya, kok bisa? Nah, itu 2 hal ini. Dia terpanggil karena apa? Kasih yang mula-mula. Jadi kembali kasih yang mula-mula, mengerjakan sesuatu yang pernah Tuhan taruh. Kita kan pernah mengerjakan sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, lalu bersyukur. Saudara, perhatikan, waktu bersyukur, kita baru lihat 2 lubang operasi dan 2 kali diperiksa yang seharusnya operasi, tapi tidak terjadi. Pisau itu menyentuh tubuh daripada lari. Karena kekuatan ucapan syukur itu. Bapak Ibu, 2 poin ini kita bisa pahami. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, suka dukanya apa? Kalau kan kita sudah Lani melayani Tuhan ya. Dan melayani Tuhan kalau buat saya sih terus terang saya nggak mampu. Karena ini mendidik orang, 100 orang lebih dengan punya karakter yang berbeda. Kalau nggak salah di situ ada juga orang-orang yang, maaf ya, ini mungkin hamil tanpa suami, Ada pernah. tanpa, iya. Jadi anak-anak Ada. dari bayi gitu Ada, ya. Lalu terus yang sampai dengan nenek-nenek, saudara kita lihat, ya oma-oma ya, ada oma-oma. Terus ada orang gila juga ya. Ada. Wow, itu campur aduk semua. Depresi. Jadi buat saya itu nggak mudah, tapi kita melihat ini semua bisa terjadi karena kekuatan kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, Karena betul. waktu kembali kepada kasih yang mula-mula, itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan yang memimpin kita, Betul. Tuhan yang menyertai kita. Makanya kalau saudara kehilangan kasih yang mula-mula, saudara tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan. Dan ucapan syukur. Oke, itu yang suka dukanya apa? Suka dukanya, sebelum saya ke suka duka, betul yang Pak Hence sampaikan bahwa waktu saya kembali ke kasih yang mula-mula, lalu saya bisa bersyukur, saya cuma bilang gini, Tuhan, Tuhan gak sembuhkan gak apa-apa. Buat aku dalam situasi seperti ini, waktu itu belum melayani di panti. Dalam situasi ini aku masih bisa melayani nyanyi, itu udah mujizat. Waktu saya bisa bilang gitu, saya bisa bilang, aku pengen waktu aku nyanyi tujuanku cuma satu, orang ketemu Tuhan. Gak usah peduli dengan suaraku, gak usah peduli. Luar biasa. Nah, sejak itu saya ngomong itu di akhir tahun 2013, di tahun 2013. 2014 awal saya terima mujizat setelah saya ucapkan itu. Gak lama saudara, luar biasa, Tuhan memberkati. Lalu akhirnya sebelum ke panti itu 2000 awal Covid 2020 saya hamil di luar kandungan, operasi iya. sampai darah habis tinggal 3. Tekanan darah sekitar 50/10. Itu di bawah ini ya standar. Kalau kita terlambat, dokter memanggil orang tua. Karena waktu saya di meja operasi, dokter panggil orang tua dan suami saya minta segera dicarikan donor darah 4 kantong. Karena kalau terlambat
bisa lewat. Puji Tuhan. Itu mujizat. Tapi waktu ujian yang itu saya sudah bisa setenang itu dan berkata nggak mikir macem-macem, cuma nggak tahan rasa sakitnya memang jadi operasi, tapi tenang banget. Jadi kayak ada kekuatan supranatural betul, ya. betul. Wow, Jadi luar biasa. waktu saya tahu itu ternyata membahayakan, waktu sudah masuk di ICU, orang tua dan suami datang tuh nangis-nangis, baru mereka cerita. Lalu, nah sejak itu saya awal tahun itu juga, baru 2-3 bulan setelah operasi, saya ingat di meja ruang makan, Mama sampaikan, Lan, sudah waktunya tongkat estafet diserahkan. Hari itu saya cuma bilang, aku mau mah, aku tahu sudah waktunya. Kayak siapa namanya tuh? Maria waktu mengandung Yesus ya. Jadilah seperti yang betul. Tuhan mau tuh. Makanya waktu itu Pak Hence sempat bikin lagu, itu benar-benar sesuai dengan perjalanan itu. Lalu aku bilang, lagu apa tuh lagu? Saya kadang-kadang udah lama udah. Jadi apa tuh? Jadilah. Dari Maria itu. Jadi, iya. Jadilah padaku seperti yang kau mau. Oh iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah lalu akhirnya aku bilang, Ma, aku mau, sudah waktunya, aku bilang gitu. Lalu saya nggak jawab, saya diem aja, saya nangis tapi di hati saya jawab. Lalu saya langsung masuk ke kamar, saya ambil doa puasa hampir 8 bulan. Wow. Lalu saya cuma bilang gitu, Tuhan, aku tahu udah waktuku, aku siap, tapi tolong ajarin aku. Aku nggak tahu harus mulai. Nah itu yang susah tuh. Kadang-kadang orang tuh, oke, saya siap tapi maju. Susah orang ngomong gitu, Tuhan ajarin aku. Itu sebenarnya kunci yang penting ya. Waktu bilang kita ambil tanggung jawab, lalu kita bilang, oke, saya Tuhan tuntun saya, Tuhan pimpin saya. Wow, itu dahsyat. Tuhan ajarin aku. Terus doa pertama di doa puasa itu yang saya minta ke Tuhan adalah kasih mulamu. Sejak itu saya mulai sering berdoa puasa hanya untuk supaya saya terus connect sama Tuhan. Betul. Karena nggak mudah untuk pimpin sekian banyak. Suka dukanya pasti ada ya. Banyak tantangan. Pastilah. Pasti. Apalagi kan masih muda begini ya. Melayani orang tua, melayani anak-anak. Wah itu. Kalau itu makanya saya bilang tadi, buat saya itu susah, sulit. Tapi ya kembali lagi, bersyukur bahwa peranan Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu memberikan kekuatan buat Lani ya. Sehingga tanggung jawab itu diambil, waktu tanggung jawab itu diambil, serahkan lagi kepada Tuhan, Tuhan yang pimpin, dan itu bisa excite untuk bisa berjalan bersama-sama. Wow, luar biasa. Dukanya begitu masuk tantang 4 bulan pertama, jadi waktu itu saya terima apa yang Mama sampaikan karena Mama mau pindah rumah ya, jadi kita full, benar-benar diserahkan tongkat estafet ke saya dengan adik saya dan suami istri masing-masing. Berarti sekarang Lani tinggal di pantinya? Ya, tinggal dengan anak-anak. Lalu langsung dapat ujian yang sangat berat, yang benar-benar, tapi saya tahu itu Tuhan coba ya, tes ujian. Ya. Untuk 4 bulan pertama saya hampir menyerah. Saya pulang ke Mama karena ujian terlalu berat. Saya memang bilang ke Mama, kalau soal finansial, keuangan, aku terlalu percaya Tuhan pasti cukup. Aku nggak khawatir soal itu. Tapi kondisi tekanan ya. Sudah lihat pelayanan Papa Mama hampir 40 tahun ya, 40 tahun di panti, itu nggak pernah lihat. Oh, Mama 40 tahun ya? 40. Mama sendiri udah 43 ya. Lalu waktu itu aku yakin Tuhan pasti. Yang jadi concern tuh gimana kalau ada tantangan, gimana kalau ada ujian, menghadapi anak-anak dengan karakter sekian banyak. Apa aku bisa kasih jalan keluar gitu. Tapi aku bilang, tapi aku tahu Tuhan bisa. Jadi sebentar, anak-anak ini dari mana aja nih? Segala suku. Segala suku ya? Tapi yang paling banyak untuk saat ini dari Sumatera. Iya, Sumatera ya? Sumatera, dari Kalimantan, Ambon ada. Oh iya, betul.
Jawa. Berarti kan dari suku ini otomatis seperti tadi kan, Ya. karakternya beda-beda. Karakternya berbeda. Jadi waktu itu lah bebannya, pergumulan ya. Ya. Oke. Terus Belum lagi tantangan dari ya nggak cuma dari situ, karena banyak orang yang tinggal Ya. dan dari segala usia kan. Lalu saya sampai stres, kulit ini gatal-gatal sampai bernanah. ya, Bawa ke dokter ternyata stres. memang iya saya pernah melayani Jadi orang alergi. barusan lama ini berapa bulan lalu itu dia sakit sudah kemana-mana, dokternya sampai habis mana-mana. Jadi saya cuma bilang satu, Bu, Ibu kayaknya stres deh. Dia bilang iya benar. Jadi stres itu mempengaruhi orang gatal-gatal. Oke, terus jadi Dan nggak sadar kalau stres karena aku merasa aku tetap Betul. berdoa dengan Tuhan, rasa kuat gitu. Dokter yang menyatakan bahwa ibu ini stres. Biar saya Ya. kasih obat, kalau ini nggak di ini, ya udah akhirnya itu memang detik itu saya ke mama di rumah mama, lalu saya bilang ke mama, "Ma, aku mau nyerah." Aku bilang. ya, Ini hidup yang aku jalani nggak normal. Aku bilang. Aku ingin hidup normal seperti keluarga bahagia umumnya. iya. Izinkan aku pulang ke rumah suamiku. Ya soalnya masih muda saudara, Iya. jadi wajar lah berpikir seperti gitu karena memang masih muda, masih punya banyak cita-cita, Mimpi, ya. banyak mimpi-mimpi. Oh, Lalu- luar biasa. Lalu mama bilang, janganlah, ini panggilanmu, kalau mau nggak apa-apa nginep. Singkat cerita, sebetulnya hari-hari itu kita sedang cover lagunya Erastus, lagu lama Jejakmu. Wah, jejakmu Tuhan ya. Lalu waktu saya mau berangkat, sementara lagu itu premier di YouTube, covernya itu Ya. saya dengar di motor, berangkat dari Tulung Agung ngunut ke Kediri. Sederhana, Tuhan cuma bilang gini, masa cuma bisa nyanyi, nggak bisa lakukan, nggak bisa ikuti jejaknya Tuhan. Saya nangis sepanjang perjalanan dari berangkat sampai melayani sampai pulang. Begitu sampai besoknya saya langsung ketemu mama, nggak jadi mah. Ya. Aku mau tetap ada di sini, nggak apa-apa. Aku penderita, yang penting Tuhan senang. Wow, luar Lalu biasa. sembuh. Itu gatal-gatal tuh tiba-tiba Hilang. setahap demi setahap dalam seminggu 2 minggu udah sembuh. Sekarang udah nggak ada. Lalu Luar biasa. luar biasa. Lalu setelah itu berjalannya waktu saya terus berdoa. Dengan setiap tahun saya punya doa-doa khusus yang doanya itu tujuannya hanya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Semakin saya belajar firman, semakin saya Mengerti. tahu panggilan. Panggilan dan Mengerti. hati Tuhan ya terhadap kita ya. Dukanya itu banyak. Tantangan barusan awal tahun juga banyak sekali tantangan, tapi hari ini udah jauh kuat. Dan Tuhan. hari ini tuh Tuhan lagi berbicara ke saya tuh kayak, kalau ditanya bahagiakah saya sekarang, hari ini tuh hari paling bahagia dalam hidup saya. Wow. Karena apa? Saya ada di tempat yang Tuhan mau saya ada di sini. Memang nggak mudah, tapi saya nggak tahu kalau saya nggak di tempat ini. Dan waktu pertama kali dikasih tongkat estafet itu kasih visi itu sudah ada di panti. Mama udah, orang tua kami sebagai penerima visi awal itu sudah ada visi dan misi besarnya. Yang pertama mengenal lahir baru di Majelis Selamat, yang kedua memiliki karakter Kristus, yang ketiga baru pendidikan. Lalu waktu saya bilang, Tuhan aku mau punya apa yang aku mau, arahan yang bilang. Lalu Tuhan kasih generasi Joshua yang akan menikmati susu dan madu. Wow. Tapi kan Joshua merebut tempat-tempat itu. Harus terbut ya. Penduduk asli ya. Ya. Lalu ya sukanya tuh Tuhan selalu menyertai. Sukanya itu Tuhan selalu menyertai. Jadi ya berat memang dukanya. Paling duka kalau Tuhan yang menyertai Tuhan. Lalu sukanya Tuhan menyertai. Lalu kalau ditanya hari ini paling bahagia karena ini ternyata selama saya putar-putar, nyanyi ke sana ke sini, melayani sana, panggilan Tuhan itu ada di tempat ini. Jadi jelas semua Wow, jelas. tergambar. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita tangkap ya. Yang pertama,
waktu kita memuji menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, lalu bukan saja memuji Tuhan, bukan saja menyanyi, tapi ada interpretasi daripada pujian itu. Artinya begini, kita melakukan Ya, apa yang kita betul. ngomong, apa yang kita nyanyikan itu. Dan waktu dia lakukan itu, mujizat terjadi. Yang Ya. kedua, tadi kan saya bertanya kan suka dukanya. Baru dia ngerti ketika makin mendalami Tuhan, maka apa yang Tuhan kasih sekarang ini, sekalipun itu berat, banyak persoalan, banyak masalah, tapi justru disitulah dia mengerti bahwa oh ini Tuhan punya rencana yang terbaik, sehingga dia bisa merasakan bahagia. Lalu merasakan bahagia itu rasa enjoy, sukacita, dan damai Ya. sejahtera. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan terus berbincang-bincang dengan Balani. Nah sekarang saya mau tanya sekarang, kerinduan Balani buat anak-anak ini apa? Sampai hari ini setiap kali saya berdoa, saya selalu berdoa, Tuhan, saya nggak bilang itu anak panti, saya selalu Ya. bilang ini anak-anakku Tuhan. Karena waktu pertama kali Tuhan bicara itu Tuhan cuma bilang kamu sudah punya anak saya namanya Kesia. Lihat mereka seperti kamu memandang Kesia. Jadi artinya perlakukan mereka seperti kamu memperlakukan Kesia, seperti anakku. Lalu setiap hari kerinduan saya sampai hari ini, setiap berdoa saya cuma punya satu kerinduan, biar mereka mengalami pengalaman jumpa pribadi dengan Iya, Tuhan. puji Tuhan. Karena luar biasa. cuma itu satu-satunya cara. Begitu alami perjumpaan, karena berkat, kedudukan, semua itu hanya bonus, mengikuti aja. Jadi cuma satu tujuannya supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Oke, terus kan Lahan ini kan melayani mereka, kasih sekolah, sampai sudah tamat sekolah, tamat kuliah, segala macam kan. Saya tahu ya pasti itu tidak punya sponsor yang tetap ya, artinya tidak punya dana yang memadai untuk itu. Tapi mereka bisa selesai itu dengan baik ya. Oke, sekarang pertanyaan saya mungkin, kalau mereka sudah tamat sekolah, apakah butuh mereka untuk membalas budi atau enggak? Puji Tuhan, berarti kita cuma berhenti sampai membawa mereka ketemu dengan Tuhan ya. Yes. Setelah selesai itu nggak peduli untuk mereka balas budi apapun ya. Jadi itu artinya bahwa bagaimana kita bisa membawa orang untuk mengalami ketemu dengan Tuhan, dan itu saja sudah cukup bersama mereka. Jadi mereka mau lakukan apa saja di luar, yang penting kalau mereka sudah ketemu dengan Tuhan, mereka bisa menjadi berkat dengan Ya, Tuhan. membawa damai. Oke, terima kasih Mbak Lani untuk pertemuan kita di sore hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan buat setiap anak-anak Tuhan yang bisa menyaksikan sharing live daripada Mbak Lani di sore hari ini. Silakan. Saya sering ngomong sama anak-anak muda, maksudnya aku sharing atau anak-anak saya di panti, saya suka bilang gini, mumpung kita yang inget, karena proses Tuhan atau didikan Tuhan itu luar biasa ya. Betul. Jadi kalau belajarlah untuk, bukan belajar, maksudnya saya nggak mau ngajarin, artinya kenal Tuhan, alami pengalaman jumpa dengan Tuhan, supaya hidup gitu rasanya. Kalau kita alami satu pengalaman jumpa itu, dan itu kekal gitu, sifatnya kekal kalau kita alami jumpa dengan Tuhan. Dan kalau alami jumpa dengan Tuhan itu semuanya berubah. Betul. Mindset kita, segala hal berubah karena pengalaman jumpa dengan Tuhan. Dan bagi saya, setelah saya alami Tuhan tuh kayak nggak cukup 1-2 kali kita jumpa dengan Tuhan, rasanya kayak setiap hari gitu kita harus alami Betul. jumpa dengan Setiap hari ya. karena cuma itu kekuatannya gitu. Dan percaya kalau kita alami satu pengalaman jumpa dengan Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai, maka tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin awalnya kita bilang nggak mampu, tapi Tuhan akan mampukan. Dan Betul. hari ini saya baru mengerti kenapa Tuhan panggil saya di panti dan juga sebagai pendidik pemuda. Supaya Tuhan tuh bilang gitu, supaya waktu kamu ada di mimbar sama dengan waktu kamu. Begitu kamu selesai dari mimbar, kamu keluar. Ya, Apa yang kamu sampaikan di mimbar itu kamu praktekkan. autentik ya. Jadi Tuhan jaga kita supaya hidup kita otentik. Autentik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
satu kata kunci ya. Dari setiap kita bicara tadi dengan kata penutup daripada kami hari ini adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan bisa selesaikan. Ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kesaksian, cerita, pengalaman daripada hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa sebagai seorang anak muda yang punya visi yang besar, memenangkan jiwa, membawa orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus berkati setiap orang-orang yang mendengar ini Tuhan, bila mereka juga boleh diberkati Tuhan dengan pengalaman daripada saudara kami Lani, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Persoalan masalah apapun yang sedang mereka alami, apa percaya Tuhan bahwa Engkau juga sanggup mengubahkan mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan sejahtera. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang hari ini bisa menyaksikan, bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba percaya ketika mereka mendengar Engkau sedang menjamah setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk panti asuhan Agape, kasih Allah Agape ini Tuhan. Dan Engkau boleh memberkati, Engkau boleh memberkati segala kebutuhan mereka, apapun yang mereka butuhkan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bang Ani. Terima kasih banyak. Kita semua. God bless you all.